Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi terakhir di bab larutan penyangga. Ya, setelah kita bahas nih tentang apa sih larutan penyangga, lalu apa aja fungsinya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tubuh kita, apa efeknya kalau kita dalam tubuh kita nggak ada larutan penyangga, ya. Juga kita sudah membahas tentang larutan penyangga asam. Sekarang kita akan membahas tentang larutan penyangga basa. Ya, di mana larutan penyangga basa ini adalah campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya. Di sini asam lemahnya dituliskan atau disimbolkan sebagai BOH dan asam konjugasinya disimbolkan sebagai B+. Ya, tapi kalian jangan lupa nih, contohnya kita bisa lihat ya di sini. Ini contohnya adalah NH3 dan NH4+, di mana basa lemahnya adalah NH3 dan asam konjugasinya adalah NH4+. Asam konjugasi dari NH3 pastinya ya. Kalau kalian ingat, asam konjugasi ini adalah basa yang ketambahan 1H+ atau menerima 1H+ ya. Ini kan basanya nih. NH3 ditambah 1H+, ini akan menjadi NH4+. Nah, itu adalah hubungan antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan penyangga basa ini adalah campuran dari basa lemah dan asam konjugasinya. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuat larutan penyangga basa ya, atau buffer basa. Caranya mirip-mirip sama larutan penyangga asam ya. Yang pertama itu bisa kita campurkan langsung basa lemah dan asam konjugasinya, atau kita campurkan langsung basa lemah dan garamnya. Ya, kalau tadi nih misalnya NH3 ya, itu bisa kita campurkan dengan garamnya misalnya NH4Cl seperti itu bisa ya. Itu cara pertama, dengan mencampurkan langsung. Nah, kalau dengan cara kedua, ini kita bisa mereaksikan basa lemah yang berlebih dengan asam kuat. Nah, ini juga alasannya kenapa basa lemahnya berlebihan. Di sini ya, basa lemahnya berlebih berarti basa lemahnya harus jauh lebih banyak daripada asam kuatnya. Ini alasannya sama dengan ketika kita membuat larutan penyangga asam. Kenapa harus asam lemahnya berlebih gitu ya. Nah, di sini nanti kita lihat ya, asam kuat ditambah dengan basa lemah. Ya, terbentuk garam nih dan air. Ya, garamnya garam BX. Ini adalah menghasilkan juga ion bemin atau tadi sebagai basa konjugasinya. Oh, salah ini, sorry, bukan bemin, berarti dia adalah B+. Ya, BX, B+ ditambah X-min. Nah, ini merupakan asam konjugasi dari basa BOH. Ya, kita langsung masuk ke dalam prinsip kerja di sini. Sama dengan larutan penyangga asam, kita mengandalkan juga kesetimbangan dari dari basa lemah ini ketika kita membuat larutan penyangga basa ya. Basa lemahnya adalah BOH ya, bisa terionisasi nih, tapi tetap dalam kesetimbangan ya, reaksinya bolak-balik karena tidak stabil ionnya ini dengan B+ dan OH-. Nah, prinsipnya kira-kira mirip gitu. Jadi ketika ada penambahan asam maupun ada penambahan sedikit basa ya, sedikit asam maupun sedikit basa, ini akan tetap terjaga pH-nya, bisa kita ukur dengan sekitar dari BOH-nya aja, sekitar pH dari BOH-nya aja. Gitu. Jadi tetap nih, misalnya kalau basa itu kan dia pH 7 ke atas ya, 7 sampai dengan 8 sampai dengan 14 lah biasanya. 12 atau 14. Nah, ini bisa nih misalnya kita mau bikin larutan penyangga pH 10. Nah, nanti misalnya pH awalnya nih 10, ketika ditambah sedikit asam paling jadi 9,95. Kalau kita tambahkan sedikit basa, ntar dia jadi 10,05. Nah, palingan seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita memanfaatkan kesetimbangan ini. Jadi kalau kesetimbangan itu kan dia pasti reaksinya bisa bolak-balik. Ya, reaksi bolak-balik. Ketika kita tambah di BOH, berarti kesetimbangannya geser ke kanan. Ya, membentuk B+. Kalau kita tambahkan di B+, konsentrasinya lebih banyak, nanti konsentrasinya geser ke BOH. Nanti BOH-nya muncul lebih banyak. Tuh. Jadi itu akan menjaga pH-nya. Jadi pH-nya sekitar di
sistemnya itu aja. Misal pH penyangga pH 10, berarti pH-nya akan berada di sekitar 10 aja. Seperti itu ya. Nah, lalu kita mulai menghitung pH larutan penyangga basa. Ya, kita lihat nih kalau kalau basa pasti yang diketahui adalah konsentrasi dari OH-. Ya, ini mirip-mirip ya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan basa per asam konjugasi. Ya, konsentrasi basa per konsentrasi asam konjugasinya. Atau ya, sama dengan tadi rumus penyangga asam. Ya, bisa juga kita kalikan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. Ya, yang jangan kalian lupa adalah bagaimana menghitung molnya, di mana N sama dengan M dikalikan V. Ya, mol sama dengan konsentrasi dikalikan volume. Nah, ini penting, jangan lupa juga volumenya ya. Kalau mililiter berarti nanti konsentrasinya adalah milimol. Tapi kalau liter di sini baru bukan konsentrasi, tapi satuannya adalah mol. Ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung ya. Kalau POH kan rumus POH itu sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, dimana nilai pH sama dengan 14 min POH. Gitu aja terus pokoknya. Yang beda adalah di rumus konsentrasi OH min ya. Sama dengan larutan penyangga asam ya. Sampai sekarang kalian udah dapat 4 nih, minimal 4 rumus mencari konsentrasi OH-. Mulai dari basa kuat, basa lemah, terus kemarin yang pas ada di hidrolisis, sekarang di larutan penyangga basa atau buffer basa. Nah, ini yang jangan sampai kalian salah pilih rumus. Ya, nanti kalian buat satu halaman nih, satu kertas A4 misalnya, kalian buat nih, oh ini cara mencari konsentrasi H+ dari asam kuat, ini asam lemah, ini penyangga asam, ini hidrolisis parsial asam. Contoh di basa juga seperti itu kalian buat supaya lebih mudah ya, jangan sampai kalian tertukar. Oke, sekarang kita masuk ke materi ini ya, larutan penyangga efektif nih. Di sini ada perbandingan konsentrasi asam lemah dengan basa konjugasinya atau konsentrasi basa lemah dengan asam konjugasinya mendekati 1. Itu dimana konsentrasi H+ sama dengan Ka atau konsentrasi OH- sama dengan Kb. Oke, ya. Ini ketika larutan penyangganya itu efektif. Berarti apa nih di sini? Kapan kita bisa dapat konsentrasi H+ sama dengan Ka? Berarti ketika kan rumusnya gini, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Berarti kalau mol asamnya sama dengan basa konjugasi, ini kan 1 nih pasti hasil baginya. Berarti konsentrasi H+ sama dengan Ka. Nah, itu adalah larutan penyangga yang efektif. Ya, ketika mendekati 1. Atau secara teoritis banget lah kayak gitu. Tuh ya. Nanti sebenarnya sih harusnya kalian perhitungannya akan lebih rumit ya, tapi nanti saya berikan perhitungannya yang mudah aja untuk larutan penyangga, jadi nggak terlalu pusing kalian karena keterbatasan waktu juga ya, jadi kita bahasnya lebih simpel aja. Oke, setelah ini kita akan belajar ya menghitung bagaimana cara mencari konsentrasi basa. Nah, sekarang kita tinggal menghitung bagaimana caranya. Kita lihat contoh soal bagaimana cara menghitung konsentrasi atau pH dari larutan penyangga basa. Oke, ini ada contoh soal. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml NH4OH 0,1 molar dengan 100 ml NH4Cl 0,1 molar, di mana KBNH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini di atas ya, ini 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita mulai ya, sama dengan tadi kita mencari larutan penyangga asam berapa pH-nya, kita mulai dari diketahui ya. Ini ada KBNH3 dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Lalu kita hitung langsung ya molnya NH4OH.
ini adalah langsung kita masukkan aja angkanya 0,1 molar dikali 100 ml ya. Ini ternyata didapatkan adalah 10 milimol. Kenapa pakai mili? Karena di sini 100 ml ya. Lalu kita cari molnya NH4Cl sebagai garamnya. Mol NH4Cl sama dengan 0,1 molar ya, sama dikalikan konsentrasi volumenya di sini adalah 100 ml. Nah, ini bisa juga kita gunakan ya, sama ternyata angkanya 10 milimol juga. Baru deh kita hitung konsentrasi OH- ya. Sama sih seperti kemarin kita sudah menghitung bagaimana cara menghitung pH hidrolisis. Nah, ketika kita menghitung pH buffer itu juga sama. Kalau yang diketahui, nah kebalikannya ya, kalau tadi itu hidrolisis, kalau diketahuinya Kb berarti di sini ada yang kita hitung adalah konsentrasi H+. Kalau di sini diketahuinya Ka, berarti yang kita hitung adalah konsentrasi OH-. Nah, kalau di buffer itu sama nih ya, kebalikannya. Kalau kebalikan dari penghitung hidrolisis, kalau di buffer, kalau diketahuinya Kb berarti ini konsentrasi OH- ya. Kita langsung masukin Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi atau mol garam. Oke, tinggal kita masukin deh angkanya. Sini nilai Kb-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 ya, dikali ternyata sama nih. Nah, ini berarti ini larutan penyangga efektif nih, sama-sama 10 milimol ya, berarti otomatis di sini habis ya. Ini adalah Kb-nya, nilai konsentrasi OH- sama dengan nilai Kb 2 kali 10 pangkat min 5. Tinggal kita cari pH-nya berapa. Nah, karena di sini yang diketahui adalah konsentrasi OH-, berarti sebelum kita cari pH, kita harus tahu dulu nilai pOH-nya dulu. Ya, nilai pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Ya, sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau ini gimana caranya? Ini ya, 5-nya turun, terus kita tulis yang di depan 5 min log 2. Sini, ini pH nya berapa? pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min, kita kurangin dulu, 5 min log 2 ya. 14 min 5, di sini 9, lalu ini min dikalikan min di sini berarti plus ya, 14 min log 2 berarti 14, ini langsung ya, berarti plus log 2, 9 plus log 2 sini ya. Kalau sini min berarti jadi plus 9 plus log 2, berarti pH-nya adalah 9 plus log 2 dari soal ini. Nah, gampang kan ya gimana cara menghitung pH larutan penyangga asam tadi udah bisa, terus larutan penyangga basa udah bisa gimana cara ngitung pH-nya. Berarti sekarang kita tinggal nanti latihan banyak soal lagi di dalam kelas. Nah, ini kalau ada yang kalian masih bingung silahkan tanyakan ke saya ya, boleh lewat Google Classroom, bisa kalian japri saya langsung. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.